Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe-nya biar channel ini segera 500.000 subscriber. Kalau udah, terima kasih. Film kali ini berjudul The Bucket List, film drama komedi yang menceritakan tentang dua orang yang memasuki usia senja bernama Carter yang diperankan oleh Morgan Freeman dan Edward yang diperankan oleh Jack Nicholson. Dua pria yang didiagnosis menderita kanker dan akan segera menemui ajalnya. Awalnya Edward yang merupakan seorang triliuner enggan membaur karena merasa dirinya dari golongan kelas atas. Hingga suatu hari, Edward menemukan catatan milik Carter tentang daftar keinginan yang belum sempat dia lakukan. Edward yang merasa sedih ketika membaca catatan tersebut, akhirnya membantu Carter untuk mewujudkan keinginannya. Bagaimana kisah dari dua pria di usia senja tersebut menghabiskan sisa hidup mereka? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. We're not in the drop zone yet. Which one of these damn cords do you pull? We're in the red zone. Pull the cord. Feel it, I'm falling. I was in love once. Film dimulai ketika Carter seorang mekanik senior dan memiliki pengetahuan luas sedang bekerja di sebuah bengkel. Saat sedang bekerja, salah satu rekannya mencoba menguji wawasan Carter dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dia rasa cukup sulit untuk Carter menjawabnya. Ternyata semua pertanyaan itu dapat dijawab dengan mudah, berikut penjelasannya oleh Carter. The basic idea for the radio in 1896 and 1909. In fact, he got a Nobel Prize for it in 19... Yeah, it ain't him. Truth is, a guy named Nikola Tesla. Tesla fought Marconi till the day he died in 1943. Di pertengahan obrolan, Carter mendapat telepon dari rumah sakit yang memberitahukan hasil pemeriksaan kesehatannya. Dan sepertinya itu adalah sebuah kabar buruk sehingga membuat Carter termenung dan tak dapat berkata apa-apa lagi. Di tempat lain, seorang pria kaya raya bernama Edward sedang menikmati cangkir kopi luwaknya di hadapan para dewan yang sedang mengaudit rumah sakit yang dimilikinya. Bukannya langsung memerintahkan stafnya untuk membacakan hasil laporan, dia justru menyeduh kopi dan mengajak anak buahnya untuk mencicipi racikannya. Para dewan berniat untuk mengkonfirmasi tentang kelayakan rumah sakit yang dimiliki Edward. Mulai dari kurangnya tenaga medis dan rumah sakit yang terlalu menampung banyak pasien di setiap ruangannya. Merasa tak terima, Edward kemudian mengatakan bahwa dia menjalankan bisnis rumah sakit bukan sebuah spa kesehatan. I run hospitals, not health spas. Look, 2 beds to a room, no exceptions. Passed up a lunch with Michelle Pfeiffer to be here. Serta berkata bahwa mereka lebih membutuhkan Edward daripada sebaliknya, dan menunjukkan sebuah cek kosong agar mengisinya dengan nominal yang mereka inginkan, agar semua ini tak menjadi permasalahan. Now there's a sizable check in this envelope. Ketika akan pergi, tiba-tiba saja Edward terbatuk hingga mengeluarkan darah, sehingga dia dibawa ke rumah sakit miliknya. Karena rumah sakit tersebut tak memiliki ruang VIP, maka berakhirlah dia satu ruangan dengan Carter yang kebetulan saat itu juga tengah dirawat. Itulah awal mula pertemuan Edward dan Carter. I don't want to do it breathing through a hole in my throat. I hear it eats your lungs. Who the hell is this guy? Exactly what happens. How you doing, myself? Move you into the bed now, all right? Beberapa saat kemudian, Edward memerintahkan Thomas, asisten pribadinya, untuk segera mempersiapkan satu ruangan khusus untuknya. Dan berkata sudah tak tahan jika terus satu ruangan dengan zombie yang tengah I'm sekarat. gonna spend the next 3 weeks laying next to this guy. It would create an enormous PR problem. Zombie boy. Looks half dead already. I don't give a shit about PR. Carter yang tepat berada di hadapan Edward hanya diam sembari terus mendengar semua ocehannya. Thomas yang mendengar permintaan Edward menjelaskan bahwa tindakan itu tentunya akan merusak citra pribadi Edward. Karena setiap rapat Edward selalu berkata kalau rumah sakitnya bukanlah spa, di mana setiap ruangan harus diisi minimal oleh 2 orang. Keesokan harinya, saat operasi diketahui bahwa Edward mengidap kanker sarkoma yang telah menjalar ke seluruh tubuhnya dan hanya 5% saja kemungkinan untuk bertahan hidup. Setelah operasi, terlihat tak ada satupun teman maupun kerabat yang mengunjungi Edward. Keesokan harinya, ketika Carter sedang menonton televisi, Edward dengan ketus memintanya untuk mengecilkan suara itu karena mengganggunya. Dan Carter pun dengan senang hati melakukannya. Duke, you lied.
What is a lingonberry? What is a lingonberry? Correct. Yes. Hey, Oh, sorry. No. Tak lama kemudian seorang dokter datang untuk memeriksa dan memberitahu kondisi Edward saat ini. Dokter menyarankan Edward untuk segera melakukan kemo karena terlalu banyak sel kanker dalam jaringan darahnya. Saat dokter itu keluar, Carter memintanya untuk memeriksa kondisinya. Si dokter berkata bahwa dia sedang terburu-buru dan akan menyuruh seorang perawat untuk memanggil dokter yang menangani Carter. Edward bertanya telah berapa lama Carter berada di rumah sakit, dan diketahui bahwa Carter telah beberapa bulan keluar masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan dan kemo setelah operasinya. Dia juga menceritakan pengalamannya saat melakukan kemo, dan hal itu sedikit membuat Edward yang tengah merasa khawatir dan gusar akan menjalani kemonya malam ini merasa lega. Lalu mereka berbincang seputar alat pembuat kopi yang Edward selalu bawa kemanapun dia pergi. Carter menceritakan bahwa kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia oleh seorang pengembala ketika membakar kambingnya yang tak sengaja memakan biji kopi, sehingga mengeluarkan aroma enak, dan kemudian mereka merebus bijian kopi tersebut. Beberapa ratus kemudian barulah kopi itu tersebar ke Arab, Eropa, bahkan ke Sumatera, seperti kopi luwak yang selalu diminum oleh Edward. Ketika ditawari, Carter mengatakan dia lebih memilih kopi hitam saja. Kemudian saat Edward kesulitan menjangkau peralatan medisnya, Carter berdiri lalu membantunya. Kemudian Edward dibawakan makanan oleh Thomas. Ketika akan menyuapi makanan ke mulutnya, Thomas mengkode Edward agar menawarkan makanannya pada Carter. Namun bukannya menawarkan makanan, justru Edward pamer jika makanan tersebut adalah makanan terbaik di LA. you sure? Well, thanks. I'll pass. Best in LA. Malamnya Edward muntah-muntah hebat efek dari kemo yang baru saja dia jalani, dan kemudian Carter pun menyindirnya. Ain't the best in LA no more. Keesokan harinya Edward masih muntah-muntah dan kelihatan kepayahan. Saat keluar dari kamar mandi, dia melihat ada anak Carter yang datang menjenguk lalu memberikan Carter sebuah hadiah dari cucunya berupa gantungan kunci mobil Shelby 350, yang mana itu adalah mobil yang selalu Carter inginkan. Setelah anaknya pergi, Carter bercerita bahwa Roger adalah anak sulungnya yang bekerja sebagai pengacara pajak. Anaknya yang lain adalah seorang insinyur dan anak bungsunya seorang pemain biola berbakat. Ketika bertanya perihal Edward, dia mengatakan bahwa telah 4 kali mengalami kegagalan dalam pernikahannya. Satu-satunya yang berhasil hanyalah hubungan dia dan pekerjaannya. Carter mengungkapkan jika dulu dia sangat ingin menjadi seorang dosen sejarah. Tapi saat kuliah, di bulan kedua istrinya Virginia hamil. Akhirnya dia melepaskan kuliahnya dan mengambil pekerjaan untuk biaya lahiran anaknya nanti. Lambat laun tanpa mereka sadari, mereka pun menjadi teman, sering mengobrol dan bermain kartu bersama. Suatu pagi Edward bertanya apakah Carter pernah terpikir untuk bunuh diri. Carter menjawab tidak, dan hal itu sesuai dengan dugaan Edward. Karena menurutnya ada 5 tingkatan kesedihan, di antaranya penyangkalan, rasa marah, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Dan menurut Edward, Carter masih berada di tingkatan pertama, yaitu penyangkalan. Carter balik bertanya, "Kau ada di tingkatan yang mana?" Edward menjawab, "Kita sama." Beberapa hari setelahnya, seorang perawat mencabut selang infus milik Carter karena dia sudah tak membutuhkannya. Namun perawat tak memberitahu bagaimana kondisi kesehatan Carter sebenarnya. Dia hanya berkata bahwa akan ada pemeriksaan lanjutan yang sepertinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat Edward menonton pertandingan baseball di televisi menggunakan alat bantu penglihatan, Carter terlihat sedang menulis sebuah catatan sehingga tak menggubris ketika Edward mengajaknya bicara. Edward terus bercerita pada Carter tanpa tahu jika Carter menggunakan earphone dan terus menyelesaikan tulisannya. Hal itu membuat Edward sedikit kesal karena merasa diabaikan. Tak lama kemudian dokter yang menangani Edward datang untuk memberitahu tentang kondisinya. Dokter mengatakan bahwa umur Edward tinggal 6 bulan lagi dan paling lama 1 tahun. 6 months. A year if we're lucky. Sebelum pergi, dokter menanyakan barangkali Edward ada pertanyaan.
Edward mengatakan jika dia ingin dokter untuk menjawab pertanyaan dari Carter. Namun dokter mengatakan dia tak tahu tentang Carter karena dia bukan dokter yang menanganinya. Edward marah dan bersikeras agar dokter itu mencari tahu. Day or night, you know where to find me. Carter, you want to ask Dr. Holland something? Sure, of course. One question. With Mr. Chambers. We'll get I'm not We'll familiar. get familiar. Saat kembali dokter memberitahu ternyata umur Carter juga tak lebih dari 1 tahun. Mendengar kabar itu, Carter hanya terdiam dan meremah catatan yang sedang ditulisnya. Thought you'd never ask. You want to play cards? Keesokan harinya, Thomas, asisten pribadinya Edward, datang seperti biasa untuk membereskan ruangan Edward. Saat Thomas memungut kertas yang ada di lantai, Edward memintanya. Kemudian dengan hati-hati, Thomas menanyakan apa yang harus dia lakukan setelah kematian Edward. Edward berkata perlakukan semua bisnisnya seperti milik Thomas sendiri. Lalu Thomas pun berlalu pergi. Death. How do you want me to handle your... Treat it as if it were your own. Dan di saat bersamaan ketika membuka kertas tersebut, Carter terbangun dari tidurnya dan marah ketika tahu jika Edward sedang membaca tulisannya. Edward penasaran dengan isi dari tulisan Carter, yang ternyata adalah daftar keinginan yang akan dia lakukan ketika dia sembuh nanti. Namun sayang umur Carter sepertinya tak lama lagi, sehingga dia mengurungkan niatnya melanjutkan keinginan tersebut. Beberapa dari keinginan Carter adalah membantu orang asing dengan tulus, tertawa sampai menangis, melihat sesuatu yang mengesankan di dunia, dan mengemudikan Mustang Shelby impiannya. Setelah Edward membaca dan mengomentari isi dari daftar yang telah ditulis Carter, tiba-tiba dia menambahkan isi daftar tersebut dengan daftar keinginannya agar lebih menyenangkan, katanya. Skydiving. It was not supposed to be about guns blazing. Guns blazing. Have a little fun. Drive a Mustang Shelby, not bad. Edward menambahkan mencium wanita tercantik di dunia dan membuat tato. Get a tattoo. Kiss the most beautiful girl in the world. Carter yang mengetahuinya langsung tertawa terbahak-bahak mengetahui keinginan Edward. Kemudian Edward meyakinkan Carter bahwa daftar itu bukanlah semata hanya tinggal di secari kertas, karena dia yakin mereka harus melakukannya. We could do this. No, I Don't think we should do this. Money. That's all I got is money. Di tengah perbincangan, Virginia datang untuk menjenguk Carter. Karena merasa sungkan, akhirnya Edward meninggalkan Virginia dan Carter berdua di dalam ruangan. Setelah Edward keluar, Carter mengatakan pada istrinya itu kabar buruk tentang hasil pemeriksaannya. Dan kemudian Carter pun meminta izin bahwa dia akan berpergian dengan Edward. Percakapan itu berakhir cekcok karena Virginia merasa bahwa Carter telah menyerah dengan hidupnya, dan dia akan mengadukan ini pada anak-anaknya. Carter semakin marah mendengar perkataan Virginia karena selama ini Carter tak pernah menyerah dan mengecewakan anak-anaknya, dan dia merasa bahwa sekarang adalah waktunya Carter memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Virginia pun kemudian meninggalkan Carter dan mengatai Edward. Perjalanan bucket list Carter dan Edward pun dimulai. Saat ini mereka berada di atas sebuah pesawat dan akan melakukan terjun payung. Sepanjang berada di pesawat, Carter sangat cerewet mengatakan dia menyesal telah setuju dengan hal tersebut. Akhirnya mereka pun melompat dari pesawat. Carter langsung histeris, sementara Edward justru sangat menikmatinya. How about this, huh? This is living. We're not in the drop zone yet. Which one of these damn cords do you pull? We're in the red zone. Pull the cord. Feel it, I'm falling. I was in love once. Setelah turun, Edward mengatakan mereka telah selamat dari kematian hari ini dan bersiap menuju kematian lainnya. Ditemani Thomas, mereka pun menuju daftar selanjutnya. Selanjutnya adalah keinginan Edward untuk membuat tato. Sementara Carter tak mau melakukannya, meskipun Edward terus saja merayu dan mengejeknya. Di sana Carter keceplosan berkata bahwa dia tak pernah tidur dengan wanita lain selain istrinya. Akhirnya, Edward menambahkan sesuatu yang nakal untuk mereka lakukan. Namun segera Carter meralatnya dan sama sekali tak berniat untuk melakukan pesta seks yang ditawarkan Edward. Hari berikutnya mereka berada di sebuah stadion balapan yang mana di sana sudah ada mobil Shelby 350 seperti keinginan Carter. Terlihat Carter sangat senang melaju mobil impiannya dan balapan dengan Edward.
What if I did? Did you just make a penis reference? God damn it! Chicken man, huh? Menuju daftar keinginan selanjutnya, mereka menggunakan jet pribadi milik Edward. Di dalam pesawat terlihat Edward memastikan bahwa Carter telah tertidur dan kemudian mengeluarkan seorang pramugari cantik yang baru saja dia piloti. Namun ketika Edward kembali duduk, ternyata Carter belum tidur dan mengetahui semua yang telah dilakukan oleh Edward. Medicinal. Keesokan harinya ketika sedang makan malam di sebuah restoran mewah, Edward bercerita bahwa sebenarnya dia memiliki seorang putri bernama Emily. Tapi karena dulu Edward pernah menyuruh orang untuk memberi pelajaran mantan suami Emily karena telah berani memukul anaknya, membuat Emily marah dan tak mau lagi bertemu dengan Edward. Carter pun membuka daftar mereka dan menambahkan rencana baru. Tapi seketika, Edward marah dan segera mencoret tulisan tersebut. Saat Edward menghapus tulisan Carter, tiba-tiba dia beranjak dari kursi dan pergi ke kamar mandi. Karena merasa tak enak, akhirnya Edward menyusul Carter ke kamar mandi dan minta maaf jika dia telah bereaksi berlebihan. Namun saat Edward melihat ke cermin, terlihat Carter sedang membersihkan darah di bajunya. Edward yang khawatir menyarankan jika mereka harus segera ke rumah sakit. Namun Carter menolaknya. Mereka kemudian pulang ke villa milik Edward yang ada di Prancis. Sesampainya di sana, Carter dibuat tercengang dengan megahnya bangunan tersebut. How much money do you have? Oh my. Well, I wouldn't bleed on the rugs. Ketika Thomas memberitahu bahwa dia telah mempersiapkan semua keperluan yang Edward butuhkan, tiba-tiba Edward mendapat telepon dari Virginia. Virginia minta Edward untuk membawa Carter pulang karena sebagai seorang istri dia juga ingin menghabiskan waktu bersama dengan Carter di sisa umurnya. Setelah selesai menerima telepon dari Virginia, Edward menyusul Carter ke kamar mandi dan mencoba membujuk Carter untuk pulang dan menunda bucket list selanjutnya. Namun Carter bisa menebak bahwa Edward telah berbicara dengan istrinya dan meminta Edward membujuk dirinya agar segera pulang. Carter merasa jenuh dengan pernikahannya, merasa tak ada lagi kehangatan di antara mereka. Terutama setelah anak terakhirnya kuliah, tak ada lagi PR, liga kecil dan drama sekolah, di mana dulu dia selalu mengantarkan rehel anaknya. Carter merasa hampa dan tak bersemangat menjalani hari-harinya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama Edward untuk menemukan kembali kesenangannya. Keesokan harinya mereka tetap melanjutkan petualangan, melihat hewan-hewan liar di Afrika menggunakan sebuah jeep terbuka. Dilanjutkan dengan mendengarkan azan maghrib sembari menikmati suasana sunset di atas piramida Mesir. Mereka berbincang serius tentang kematian dan apa yang akan ditanyakan Tuhan ketika mereka mati. Di mana Edward sebenarnya adalah seorang ateis yang tak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Carter mengatakan jika orang Mesir kuno mempercayai jika nanti mereka mati, maka Tuhan akan menanyai dua hal yang mana jawaban tersebut akan menentukan mereka akan masuk surga atau neraka. Pertanyaan pertama adalah apakah kau menemukan kebahagiaan dalam hidupmu? Dan pertanyaan kedua, apakah hidupmu membawa kebahagiaan bagi orang lain? Di sini Edward kembali menjelaskan bahwa apapun keputusan Tuhan, dan seandainya Tuhan memasukkannya ke dalam neraka karena putrinya membencinya sebab telah memukuli mantan suaminya dulu yang bertindak kasar, maka dia menerima itu semua. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke India. Carter yang memiliki pengetahuan luas bercerita bahwa Taj Mahal dibuat oleh Shah Jahan, Kaisar India kelima, sebagai bentuk kecintaannya pada sang istri. Although it was an arranged marriage, they were deeply in love. The Empress was the wife of Shah Jahan. It is 22 years to complete this structure. Are you listening to anything I'm saying? Absolutely. That's true love. Di luar Taj Mahal, Edward kebingungan tentang rencana pemakamannya. Jika dikuburkan, dia takut dengan tempat yang sempit kalau-kalau nanti ternyata dia hidup lagi. Sementara jika dikremasi, dia khawatir akan merasakan panas ketika ternyata masih hidup. Lalu Carter menyarankan agar dikremasi saja. Kemudian Edward bertanya tentang keheranannya pada Carter yang tak pernah mau ditawari kopi luwak yang begitu nikmat. Too fancy for my taste. Oh yeah. Lalu menggunakan jet pribadi Edward, mereka menuju Cina dan mengendarai sebuah motor di tembok besar Cina hingga mendaki gunung di Himalaya yang merupakan keinginan Carter dari daftarnya untuk melihat sesuatu yang mengesankan. Saat berencana akan menaiki puncak, mereka mendapat kabar bahwa saat itu sedang ada badai di puncak, sehingga mereka tak bisa untuk naik ke puncak menggunakan helikopter. Penjaga di sana menjelaskan bahwa kemungkinan badai akan terus berlangsung hingga di musim panas selanjutnya. Hal tersebut membuat keduanya kecewa. Perjalanan pun berlanjut ke Hong Kong.
Saat Carter sedang duduk di bar dan mengobrol dengan salah satu bartender di sana, tiba-tiba ada seorang wanita cantik menyambung obrolan mereka dan wanita tersebut bernama Angelica. Di akhir perbincangan, Angelica mengajak Carter untuk naik ke kamarnya, namun dengan sopan, Carter menolaknya, lalu mengatakan bahwa dia telah beristri dan sangat setia pada istrinya. Carter tahu bahwa wanita tersebut adalah wanita yang disuruh oleh Edward. Sesampainya di villa Edward, dengan marah dia mengatakan jika ingin segera pulang ke Amerika. Dalam pesawat, masing-masing dari mereka tampak murung seolah tak ingin mengakhiri perjalanan. Ketika sampai, saat Thomas akan mengantarkan mereka ke rumah masing-masing, Edward sadar bahwa itu bukanlah jalan menuju rumahnya. Thomas berkata jika jalan yang seharusnya mereka lewati sedang dalam perbaikan, sehingga dia memilih jalur alternatif. Mobil tiba di sebuah rumah sederhana yang nyaman. Ternyata Carter dan Thomas telah merencanakan ini semua. Memberhentikan mobil tepat di depan rumah anak perempuan Edward. Edward yang tak tahu hal tersebut pun marah pada Carter sebab telah mencampuri urusan pribadinya. Carter mengatakan jika sudah waktunya bagi Edward untuk kembali menjalin hubungan baik dengan anak perempuannya. Edward semakin marah dan menganggap bahwa Carter telah melampaui batas dengan ikut campur masalah pribadinya. Kemudian meninggalkan Carter dan Thomas di pinggir jalan. Menggunakan taksi, Carter pun akhirnya pulang ke rumah. Virginia menyambut Carter di depan pintu. Sementara Edward kembali pada kehampaan di rumahnya yang megah. Terlihat Edward dan Carter kembali menjalani kehidupan mereka masing-masing. Suatu malam, Carter terlihat kejang-kejang di bawah kasurnya. Virginia yang melihat hal tersebut langsung membawanya ke rumah sakit. Sementara Edward yang tak lagi fokus dengan perusahaannya, tiba-tiba mendapat kabar dari Thomas dan segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Carter. Dokter mengatakan bahwa kanker sahabatnya itu telah menjalar sampai ke otak dan akan segera dilakukan operasi walaupun bisa dikatakan sudah tak ada peluang. Saat di ruangan Carter, dia melihat Carter terbaring lemah dan menanyakan pada Virginia kondisinya. Virginia memberikan sebuah surat dari Carter untuk Edward, di mana seharusnya surat itu dia berikan setelah Carter meninggal dunia. Sebelum operasi, Carter memberikan sebuah tulisan dan meminta Edward untuk membacanya dengan keras. Kopi Luwak is the world's most expensive coffee. Though for some it falls under the category of too good to be true. In the Sumatran village where the beans are grown lives a breed of wild tree cat. These cats eat the beans, digest them, and then defecate. The villagers then collect and process the stools. It is the combination of the beans and the gastric juices of the tree cat that give Kopi Luwak its unique flavor and aroma. You're shitting me. Cats beat me to it. Carter mengeluarkan kertas yang berisi bucket list mereka dan mencoret daftar yang bertuliskan tertawa hingga menangis. Kemudian Carter memberikan kertas tersebut dan mengatakan jika mulai sekarang, mungkin Edward harus menyelesaikan bucket list tersebut sendirian. Di dalam mobil, Edward membaca surat yang ditulis oleh Carter untuknya. Surat tersebut berisikan jika Carter meminta maaf jika dia telah terlalu ikut campur dalam masalah pribadi dirinya. Dan saat terakhir bertemu, mereka bertengkar dan Carter menyesal. Carter pun berterima kasih karena Edward dia bisa kembali menjadi suami dan bukan orang asing. Di dalam surat tersebut, Carter mengatakan jika dia tak bisa membalas budi kepada Edward dan justru minta Edward untuk melakukan satu hal lagi untuknya, yaitu Carter ingin Edward menemui kebahagiaannya. Dengan tulisan tersebut, Edward akhirnya memberanikan diri untuk menemui putrinya dan disambut baik oleh sang putri. Tak hanya itu, ternyata Carter sudah mempunyai cucu perempuan yang sangat cantik. Kemudian, dia memeluk dan mencium sang cucu. Edward mengeluarkan kertas bucket listnya dan mencoret daftar mencium perempuan tercantik di dunia. Kemudian scene berlanjut menampilkan Edward yang sedang berbicara di atas mimbar, mengucapkan salam perpisahan pada Carter. Dia mengatakan jika 3 bulan terakhir dalam kehidupannya adalah masa yang terbaik bagi Edward. Edward kemudian mencoret daftar membantu orang asing untuk kebaikan dalam daftar bucket listnya. Edward merasa sangat bersyukur karena Carter dia bisa berhubungan baik lagi dengan putrinya dan bahkan dia memiliki cucu yang sangat cantik. Kemudian di akhir film terlihat Thomas yang sedang mendaki gunung Himalaya. Sesampainya di puncak, Thomas mengeluarkan kaleng berisikan abu kremasi Edward dan menempatkannya berdampingan dengan kaleng kopi yang ada di dalamnya. Thomas mencoret daftar terakhir dari bucket list Edward dan Carter, yaitu melihat sesuatu yang mengesankan. Meski tak melakukan bersama, namun paling tidak sekarang mereka sudah berdampingan bersama di suatu tempat yang sangat mengesankan. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah film sederhana cukup bermakna yang dapat saya ceritakan. Semoga menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Terkadang sesuatu yang menarik dari luar tak seindah kenyataannya.
Memiliki kekayaan berlimpah pun tak menjamin seseorang akan bahagia. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan menikmatinya selagi masih ada waktu. Bermalas-malasan itu buruk, berlarut dalam pekerjaan itu juga tak baik. Menyeimbangkan antara pekerjaan, kerabat, dan diri sendiri itu penting. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.